Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dari kelas R7D Pendidikan Bahasa Indonesia. Mata kuliah Menulis Ilmiah, dosen pengampu Bapak Iwan Siagian MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang unsur-unsur daftar pustaka. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang unsur-unsur daftar pustaka, saya akan terlebih dahulu membahas apa itu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis. Daftar pustaka ada pada semua jenis karya tulis ilmiah seperti buku, skripsi, makalah, artikel, dan sebagainya. Menurut KBBI, definisi daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku, dan disusun berdasarkan abjad. Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, Joyce Craft, tahun 1997, halaman 213, daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian karangan yang tengah digarap. Kedua, menurut Ninik M. Kuntaro, tahun 2007, halaman 195, daftar pustaka didefinisikan sebagai salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karya ilmiah. Yang ketiga, menurut Carter dan Barker, tahun 2010, daftar pustaka dideskripsikan sebagai disiplin ilmiah 2 kali lipat, yang meliputi daftar buku yang terorganisir dan deskripsi sistematis buku sebagai objek. Yang keempat, menurut F.M.C. Kenzie, tahun 1999, halaman 12, dia menggambarkan sifat bibliografi sebagai disiplin yang mempelajari teks sebagai bentuk yang direkam dan proses penularannya, termasuk produksi dan penerimaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa daftar pustaka adalah daftar yang berisi mengenai semua buku atau tulisan yang dijadikan tujuan atau landasan dalam penelitian. Beberapa unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun terbit. Ketiga, judul buku. Keempat, kota penerbitan. Dan kelima, penerbit. A. Nama penulis. Nama penulis yang ada dalam daftar pustaka merupakan daftar para nama yang terdapat
pada naskah asli. Semua sumber acuan yang digunakan dalam karya tulis. Setiap nama penulis yang didaftarkan merupakan nama keluarga atau nama akhir penulis, diikuti inisial nama pertama dan nama tengah tanpa tanda baca titik. Berikut adalah contoh. Heri Suhardianto ditulis sebagai Suhardianto H. Yoni Kusmaryono ditulis sebagai Kusmaryono Y. Hermanto Siregar ditulis sebagai Siregar H. Anas Miftah Fauzi ditulis sebagai Fauzi AM. Dan Arif Imam Suroso ditulis sebagai Suroso AI. Jika ada 2-10 penulis, semua nama penulis didaftarkan, termasuk penulis ke-10. Jika lebih dari 10 penulis, yang didaftarkan 10 nama penulis, lalu diikuti oleh et al. Contoh, Dewi Apri Astuti, Didik Suhardijito, Joko Prijono, Ekawati Sriwahyuni, Mulia Purba, Parulian Hutagaul, Tineke Mandang, Upik Kesumawati, Laksmi Arianti, Suminar Setiati Ahmadi, Agustin Widya Gunawan, Sri Nurdiati, dan Ahmad Rida ditulis sebagai Astuti DA, Suhardijito D, Prijono D, Wahyuni ES, Purba M, Hutagaul P, Mandang T, Pesumawati U, Arianti L, Ahmadi SS et al. Karena dalam contoh tersebut terdapat lebih dari 10 nama penulis, maka diikuti atau diberi oleh et al. Beberapa ketentuan umum, khusus, dan penulisan organisasi nama penulis. Beberapa ketentuan umum penulisan nama penulis. Hilangkan nama gelar, gelar keagamaan, gelar kehormatan yang mendahului atau mengikuti nama pribadi. Contoh, yang pertama, Insinyur Soekarno menjadi Soekarno. Kedua, Haji Ansori Ahmad Majik menjadi Majik AA. Ketiga, Dr. Nisa Rahmania Mubarik menjadi Mubarik NR. Beberapa ketentuan khusus penulisan nama penulis. Yang pertama, letak ketentuan tingkatan dalam keluarga. Contoh, James G. Jones 2 menjadi Jones JG 2. 2. Penggunaan huruf kapital dan spasi pada nama yang ada pada sumber acuan tetap seperti aslinya. Contoh, Van der Kom KH ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau Van der Kom KH. Contoh yang kedua, De Wolf F ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau De Wolf F tidak ditulis dengan huruf kapital. 3. Nama keluarga menggunakan tanda hubung dan tanda petik. Contoh, Franz Magnis tanda hubung Suseno menjadi Magnis tanda hubung Suseno F. Alan. Kedua,
D titik O tanda petik brain menjadi O tanda petik brain AD. 4. Singkatan nama pertama tradisional. Contoh, Muh Yusuf menjadi Yusuf M. CH titik Wonderly menjadi Wonderly C. Selanjutnya, penulisan organisasi. Penulisan nama organisasi dituliskan berjenjang dari hierarki yang tinggi ke rendah dengan menggunakan tanda baca koma. Contoh, Pusat Studi Satwa Primata, Institut Pertanian Bogor menjadi Institut Pertanian Bogor, Pusat Studi Satwa Primata. Buka kurung ID, tutup kurung. Singkatan atau akronimnya ditulis dalam tanda baca kurung siku. Diikuti nama lengkapnya dan kode negara. Kode nama negara ditulis dengan 2 huruf kapital. Untuk memperjelas jika nama institusi tersebut tidak dapat diketahui dari namanya. Lihat pada contoh yang kedua, yaitu buka kurung siku IPB spasi PSSP tutup kurung siku. Lalu diikuti oleh nama lengkapnya, Institut Pertanian Bogor, Pusat Studi Satwa Primata. Dan ID adalah kode nama negara dari Indonesia, tempat institusi tersebut berada. B. Tahun terbit. Tahun yang dicantumkan dalam daftar pustaka ialah tahun terlaksananya penerbitan yang dapat dijumpai pada halaman judul atau sampul setiap terbitan berkala, buku, dan monograf. Beberapa terbitan audiovisual dan banyak terbitan elektronik tidak memiliki halaman tersebut. Tanggal terbitnya ada pada bagian lain. Bulan publikasi ditulis dari 3 huruf pertamanya, mengikuti tahun terbit publikasi. Misal, 2010 Agu, yang berarti tahun 2010 bulan Agustus. Jika menggunakan tanggal, tanggal terbit tersebut diletakkan setelah singkatan bulan. Misal, 2010 Agu 21, yang berarti tahun 2010 bulan Agustus tanggal 21. Bagi publikasi pada negara yang memiliki 4 musim, musim digunakan sebagai waktu publikasi, maka waktu terbit tersebut ditulis lengkap menggunakan awal huruf kapital. C. Judul buku. Judul buku ditulis dengan huruf italik dan huruf awal setiap kata menggunakan huruf kapital kecuali kata hubung. Contoh, panduan program pendidikan sarjana. Judul ditulis dengan huruf italik dan huruf awal setiap kata menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, tanaman berkhasiat obat di Indonesia. Judul menggunakan huruf italik, awal setiap kata ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali kata di, karena kata di merupakan kata hubung. Contoh yang ketiga, pesisir dan laut untuk rakyat. Judul tersebut menggunakan huruf italik. Huruf awal setiap kata menggunakan huruf kapital, kecuali kata dan untuk, karena merupakan kata hubung. D. Tempat penerbit. Tempat penerbitan dapat dijumpai pada halaman judul
dari buku yang diacu. Bila tercantum beberapa tempat penerbitan, nama tempat yang pertama kali ditulis digunakan untuk menyusun daftar pustaka. Setelah nama kota dituliskan, singkatan kode ISO, nama negara yang terdiri atas 2 huruf, lampiran 26. Kalau kota tempat buku diterbitkan tidak tercantum dalam buku, tetapi dapat dikenali dari nama penerbitnya. Nama kota itu ditulis dalam tanda kurung siku. Bila tempat penerbitan sama sekali tidak diketahui, dituliskan tempat tidak diketahui dalam tanda kurung siku, tempat tidak diketahui, tutup tanda kurung siku. Contoh, Jakarta, buka kurung, ID, tutup kurung. Jakarta merupakan nama kota penerbit, ID merupakan nama kode negara dari Indonesia. Tokyo merupakan nama kota penerbit, JP merupakan nama kode negara Jepang. Kuala Lumpur merupakan nama kota penerbit, MY merupakan nama kode negara dari Malaysia. Penerbit. Penerbit ialah perusahaan komersial atau lembaga pemerintah yang melaksanakan penerbitan buku. Nama penerbit biasanya tercantum pada halaman judul. Nama penerbit sebaiknya disingkat. Lembaga yang bertindak sebagai penerbit ialah jenjang yang paling relevan dan bertanggung jawab terhadap isi buku tersebut. Kemudian diikuti jenjang di atasnya. Contoh, Pusat Studi Satwa Primata, Institut Pertanian Bogor, ditulis sebagai PSSP IPB. Seandainya sama sekali tidak tercantum nama penerbit atau nama yang menunjukkan sebagai penerbit, dituliskan penerbit tidak diketahui dalam tanda kurung siku. Buka kurung siku, penerbit tidak diketahui. Tutup kurung siku. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan ucap. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.